Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang adab seorang guru, yang adab pertama itu menekankan pada asyafaqatu alal muta'allim, yaitu seorang guru harus memperlakukan muridnya dengan penuh kasih sayang, wa ijra'uhu majral walad, dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, seorang guru itu adalah bapak yang sebenarnya, karena beliau ini menjadi sabab kehidupan yang kekal yang kita sudah jelaskan alasan-alasannya dan logika-logikanya. Kenapa guru disebut dengan sababul hayatil baqiyah, sebab kehidupan yang kekal? Karena dengan guru lah kita bisa beramal, dengan guru lah kita tahu mana baik mana buruk, lalu kita melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dan amalan-amal itu kekal menemani kita sampai alam barzah, sampai nanti memberikan manfaat pada saat hari penghitungan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru itu memiliki posisi yang khusus di dalam Islam. Di dalam pertemuan sebelumnya kita belum menjelaskan keseluruhan dari adab yang pertama ini. Kita akan lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa amma ta'limu, baris ketiga ya. Baris keberapa? Ketiga ya, dari al-wazifatul ula ya. Fa amma ta'limu, fa ini posisinya tidak memberikan makna ya. Kalaupun memberikan makna maka kalau diartikan oleh karena itu bisa seperti itu, karena merupakan penegasan pada kalimat sebelumnya. Amma ini dalam bahasa Arab namanya adatu syartin. Dia satu huruf yang memiliki pemahaman, memberikan syarat dan harus ada jawabannya. Jika begini maka begitu, maksudnya gitu. Fa amma, adapun at-ta'limu, at-ta'lim itu adalah bentuk masdar dari kata 'allama yu'allimu ta'lim, kabbara yukabbiru takbir, hammada yuhammidu tahmid. Itu formatnya sama, wazan dan timbangannya sama. Apa artinya 'allama? Itu mengajarkan, ta'lim berarti pengajaran. Fa amma ta'limu, adapun kata Imam Al-Ghazali, at-ta'lim mengajarkan ala qasdid dunya, ala qasdi itu dengan tujuan, qasdi itu tujuan, qasada yaqsidu, nanti akan muncul kata qasdun, orangnya qasid, kemudian jadi maksud. Nah, maksud itu diambillah dalam bahasa Indonesia. Itu diambil ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Maksud dan tujuan sama. Adapun pengajaran dengan tujuan ad-dunya, dunya itu dari kata dana. Dana itu rendah. Maka segala sesuatu yang terkait dengan keduniawian itu rendah. Karena rendah maka dunia itu di dalam Al-Quran dihina, dicela. Innamad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang bisa menggelincirkan. Maka kemudian dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita jangan sampai
terjerumus dalam kehidupan dunia. Kenapa? Dunia itu kesenangan sementara. Jangan yang sementara ente cari. Tuh maksudnya. Maka dia rendah. Apa tuh? Jabatan, kekayaan, rumah, barang milik kita dan seterusnya, kendaraan, itu dunia. Maka supaya dunia itu bisa memberikan nilai tambah, itu harus dialihkan ke akhirat. Misalnya apa? Punya rumah. Rumah itu dijadikan supaya ada keberkahan. Pengajian dilaksanakan. Baca Quran sama-sama tadarusan. Itu berkah. Kendaraan bisa memberikan berkah. Kendaraan kita bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan kebaikan. Contohnya Haji Yunus nih. Nganterin Pak Rendi. Pak Rendi nggak punya motor. Hidupnya susah banget. Pak Yunus motornya itu berkah tuh. Maka dia mendapatkan pahala. Itu maksudnya seperti itu. Yang dunia jadikan bisa memberikan manfaat akhirat. Tapi dunia secara hakikatnya itu adalah rendah. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa'ammat ta'limu ala qasdi dunya, adapun mengajarkan dengan tujuan duniawi itu, fahuwa, fa-nya jawab. Fa-nya ada fa. Maka huwa yang disebut di atas tadi, yaitu ta'lim ala qasdi dunya, adalah ihlakun wa ayya ihlakin. Ini bahasa Arab cakep nih. Cakep susunannya. Apa itu ihlak? Ihlak itu akar katanya dari kata halaka. Halaka itu artinya hancur, musnah, punah. Halaka. Kemudian dimasuki huruf hamzah. Jadi ahlaka berarti membinasakan. Kalau halaka binasa, orangnya halik. Tapi kalau membinasakan tambahin hamzah, ahlaka. Artinya membinasakan. Di sini bentuknya adalah masdar. Ahlaka yuhliku ihlak. Pembinasaan, kebinasaan. Wa ayya ihlak, bukan cuma kebinasaan biasa, tapi alangkah dahsyatnya kebinasaan itu. Jadi menggunakan wa ayya ihlakin, dan alangkah binasanya atau alangkah dahsyatnya kebinasaan itu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ente taklim tujuannya adalah mencari popularitas, tuh itu dunia, mencari kekayaan, mencari kesenangan pribadi, itu dianggap dunia itu. Dan itu kata Imam Al-Ghazali, ihlakun wa ayya ihlak. Kebinasaan dan alangkah dahsyatnya kebinasaan itu. Apa kebinasaannya? Ente percuma capek-capek ngajar tapi nggak dapat nilai di sisi Allah. Ente percuma jalan dari tempat jauh ngajar. Tujuannya cuma dunia rendah, tapi akhirat yang nggak dapat. Binasa nggak tuh? Binasa. Karena tujuan hidup kita orientasinya harus akhirat. Meskipun itu kelihatan dunia, bungkus supaya tujuan akhirnya adalah akhirat, supaya kita dapat manfaat dunia, fid dunya wal akhirah. Wa idza kana kadzalik, kalau kondisinya seperti itu, kadzalik falyakun, maka hendaklah talamizatur rajulil wahidi mutahabbin. Maka para murid-murid nih, karena dibicara tentang taklim ya, maka harus ada muridnya, guru dan murid. Maka hendaklah para murid ar-rajulil wahid, dari seorang yang sama atau satu orang, maksudnya seorang guru, mutahabbin. Maka harus selalu apa? Selalu mencintai dan menyayangi. Dari kata tahabba. Kalau tahabba itu kemudian isim fa'ilnya adalah mutahab, karena dia banyak, mutahabbi atau mutahabbun. Maksudnya apa? Saling menyayangi. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang menunjukkan kata sayang. Pertama apa? Mahabbah. Yang kedua mawaddah. Itu sayang. Tetapi kata sayang dan cinta di dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau mutahabbin dari kata tahabba, itu maksudnya adalah
cinta hanya di dalam hati, tapi belum dalam tindakan praktis. Tapi kalau tawadud itu sudah dalam bentuk tindakan. Maka disebutkan mahabbah wa mawaddah. Mahabbah itu di hati. Tapi kalau mawaddah itu sudah memberikan nilai praktis materi. Misalnya ente cinta sama dia dalam hati, iya mahabbah. Tapi kalau cinta itu dibarengi memberikan mobil, memberikan fasilitas, itu namanya mawaddah. Itu beda. Jadi ada tindakan praktis. Wa idza kana dzalika atau wa idza kana kadzalik, apabila seperti itu, maka para murid dari seorang guru hendaklah saling apa? Saling menyayangi, jangan saling memusuhi. Murid-murid harus saling menyayangi, saling bantu-membantu, teamwork, kerja tim tuh. Maksudnya harus saling membantu apa? Kalau deres sama-sama, kalau ada persoalan pecahkan bersama. Bukan dulu gue kan. Kenapa? Fa innal ulama'a, karena para ulama itu, kata ulama ini kan jamak dari alim, orangnya orang yang memiliki ilmu. Maka jamaknya adalah ulama. Cuma dalam bahasa kita ulama itu satu, bisa dua, bisa tiga, dianggap sebagai ulama. Yang satu dijamakkan. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, maka itu sudah baku. Fa innal ulama'a, karena para ulama itu, wa abna al akhirati, dan para anak-anak akhirat. Maksudnya apa? Anak-anak akhirat itu artinya para murid-murid yang cari ilmu untuk tujuan lillahi ta'ala, karena Allah. Itu disebut dengan abnaul akhirah. Maka mereka ini apa? Musafiruna ilallahi ta'ala, adalah orang-orang yang musafir. Apa itu musafir? Berpergian. Safara yusafiru, orangnya musafir, berpergian. Wasalikuna ilaihi tariq, dan orang yang menuju ke jalan Allah. Jadi orang yang belajar dengan para ulama itu sama-sama mereka musafir. Musafir kemana? Musafir menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sama-sama berpergian ke satu tempat, saling memusuhi, apa yang terjadi, Pak? Kita pergi nih sama-sama satu bus nih ke puncak, tapi jamaahnya saling memusuhi, saling membenci, apa yang terjadi? Repot itu, Pak. Bahaya itu. Sama kata Imam Al-Ghazali, guru dan murid, ulama dan orang-orang yang mengikuti ulama dalam belajar itu, mereka satu bus, pergi bersama-sama musafir. Harus saling mencintai, saling membantu, saling mengasihi, sehingga sampai tujuan. Kalau enggak saling mengasihi, pasti ada, nanti gua kempesin banget. Tuh, akhirnya enggak sampai kan. Gua kesel sama dia nih, dia enggak bawa bekal, gua enggak kasih makanan. Tuh, kan terjadi itu. Apa? Dia kelaparan. Dia kelaparan, akhirnya lari mules, sakit tuh. Pas sakit, mobil berhenti enggak? Berhenti. Ada yang sakit nih. Enggak, kenapa? Jadi kasih makan, lapar. Laparnya nggak bisa ditahan, akhirnya sakit, mules perutnya. Akhirnya berhenti tuh. Berhenti dulu kita nih, ada yang sakit nih. Ada yang muntah nih. Kalau kita tidak saling menyayangi, perjalanannya lambat. Bahkan tidak sampai tujuan. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang menuntut ilmu dengan ulamanya harus saling mencintai. Kenapa? Karena mereka itu musafir. Kalau musafir harus punya satu visi, satu misi yang sama, jangan pecah-pecah. Nggak sampai busnya itu. Itu maksudnya. Nah, kemudian digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali cerdas, dia menggunakan kiasan-kiasan yang kadang-kala sulit kita paham itu kiasan itu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa dunya wa sininuha wa syuhuruha manazilut tariqi. Dunia itu dan tahun-tahun yang ada di dunia, maksudnya apa? Kita ini kan hidup berjalan terus nih.
Dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Itu namanya perjalanan di dunia. Kata Imam Al-Ghazali, dunia beserta tahun-tahun dan bulan-bulannya. Sekarang kita bulan November, dikit lagi bulan Desember, bulan Januari, 1 tahun. Itu kata Imam Al-Ghazali, manazilut tarik. Manazil dari manzil. Manzil itu tempat turun, tempat singgah. Manzil, maka jadi rumah. Manzil itu salah satu maknanya adalah rumah. Sama dengan maskan, tempat tinggal. Sama dengan bait, sama dengan dar. Itu maknanya beda-beda. Nah, manzil ini adalah tempat turun, tempat singgah, at-tariqi, saat perjalanan. Anda kalau melakukan perjalanan, singgah-singgah dulu nggak? Singgah. Siang, waktu makan nih. Singgah dulu kita. Berhenti, makan. Itu seperti tahun tuh. Nanti jalan lagi, sholat nih kita. Masjid dulu lah. Singgah lagi. Begitu seterusnya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, dunia tempat kita berjalan, berpergian, serta tahun-tahun dan bulan-bulan yang kita lalui itu hanya tempat singgah sementara dalam perjalanan. Wat tarafuqu, tarafuq dari kata rafaqa. Kalau ada kalimat tafa'ala, tarafaqa itu saling, berarti ada dua pihak. Misalnya apa? Ta'amala, saling bermuamalah, berinteraksi. Apalagi itu? Tasofaha, saling bersalaman. Jadi ada dua. Tanakaha, saling menikah. Orang kalau nikah, ada pasangannya enggak? Ada, harus dua. Kalau sendirian yang dibilang menikah, menikah sama siapa? Sendiri. Jadi harus ada dua pihak yang dilibatkan. Sama ini, at-tarafuku. Kata tarafuk itu artinya di sini keharmonisan atau perjalanan bersama. Allah bilang traveling together. Tahu traveling together? Jalan sama-sama. Itu tarafuk. Meskipun kata tarafuk dari akar kata rafaqo. Rafaqo itu artinya lembut, kelemah lembutan, maka disebut dengan ar-rafiq, teman yang penuh dengan kelembutan. At-tarafuqu, perjalanan bersama bainal musafirina, antara para musafir itu, kata Imam Al-Ghazali, dan perjalanannya dengan kasih sayang di sini maksudnya. Bukan perjalanan dengan permusuhan, maka menggunakan at-tarafuq. Perjalanan bersama dengan kasih sayang bainal musafirina, antara orang-orang yang musafir, min baladin, dari satu negeri, ila baladin, ke negeri yang lain, yujibu, mengharuskan, at-tahabuba wat tawaduda. Itu digunakan dua kata. Mengharuskan adanya tahabub, cinta dalam hati. Itu fondasinya di hati. Kalau fondasinya di hati namanya at-tahabub, saling mencintai. Jadi enggak ada perasaan dengki, enggak ada perasaan dendam. Itu tahabub. Wat tawaduda, bukan cuma di hati tapi perbuatannya juga. Misalnya apa? Ente cinta sama dia, dia lapar, kasih makan enggak? Kasih makan, itu namanya tawadud. Itu maksudnya. Maka di sini Imam Al-Ghazali menggunakan dua kata, at-tahabuba wat tawaduda. Cinta, saling mencintai di hati. Yang kedua, buktikan kecintaan itu dengan perbuatan. Kenapa harus saling mencintai? Belum sampai bawah ya. Fa kaifa safaru ila Allah Ta'ala wal firdausil a'la wala dhiqa fihi. Maka bagaimana perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ke surga yang tertinggi, karena mereka musafir ilallah dan musafir ilal firdausil a'la, di dalam perjalanan itu, wala dhiqa fi, dan tidak ada kesulitan di dalam perjalanan itu. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, begitu pula yang harus dilakukan oleh para musafir antara ulama dan guru yang melakukan perjalanan
kepada Allah dan kepada surga yang tinggi. Dan itu tidak ada kesulitan sama sekali. Kalau perjalanan dunia masih ada kesulitan. Kata Imam Al-Ghazali, maka dalam melakukan perjalanan menuju Allah dan menuju surga, antara ulama dan murid-muridnya harus tahabub dan tawadud. Harus saling membantu. Kalau dia nggak punya buku, kasih buku. Kalau dia nggak punya minuman, kasih minuman. Itu maksudnya gitu. Kalau perjalanan di dunia aja harus seperti itu, apalagi perjalanan ke Allah. Itu harus saling menyayangi. Maka konsep taklim basisnya itu kasih sayang. Enggak boleh perpecahan. Kalau perpecahan repot. Kenapa? Ini tadi. Karena mereka ini sama-sama menuju Allah, sama-sama menuju surga. Maka harus saling mencintai, tidak boleh saling terpecah belah. Fal yakun, kata Imam Al-Ghazali, maka hendaklah, hendak apa? Ba'idan, jauh. Jadi ba'idan itu kenapa dibacanya fathah ba'idan? Karena dia adalah khobar dari yakun. Yakun itu dari kana, yakunu. Ini namanya khobar yakun, khobar kana. Kalau kita belajar nahwu. Kalau yang tidak pernah belajar nahwu sorof, nggak usah diingat nih. Kenapa? Ente bingung nanti. Ya Ruman tuh ya, nggak usah diingat nih. Tapi Ruman belajar di nahwu sorof. Fal yakun ba'idan minat tanafusi wat tazahumi. Maka hendaklah dia menjauhi. Apa itu? Tanafus. Apa itu tanafus? Fal yatanafasil mutanafisun. Dalam Al-Qur'an aja. Fal yatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang-orang yang berkompetisi melakukan kompetisi. Di sini kata Imam Al-Ghazali, maka orang-orang yang berjalan menuju Allah, musafir ilallah wal firdausil a'la, falyakun ba'idan anit tanafus. Maka dia harus menjauhi kompetisi, rivalitas. Nggak boleh tuh. Nggak, ini saingan gue ini. Apa yang terjadi kalau orang bersaing? Dia akan cari cara untuk jatuhin dia. Betul nggak? Dia akan cari cara gimana dia tuh jatuh. Itu karena persaingan. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau itu perjalanan kepada Allah antara ulama dan murid-muridnya, maka jangan saling bersaing. Kenapa? Persaingan itu bagus sebenarnya untuk menuju prestasi. Tapi ketika bicara perjalanan kepada Allah, jauhi rivalitas, jauhi persaingan. Kenapa? Biasanya kalau orang bersaing pasti akan muncul pikiran kotor untuk menyingkirkan saingannya. Contoh, di kelas ada 2 orang nih, sama-sama pintar. Lalu kata guru, siapa yang juara 1 dapat hadiah. Bersaing gak dia? Yang satu bilang, gua akan bersaing. Apapun caranya gua akan lakukan untuk jatuh ini. Yang penting gua dapat. Akan muncul gitu. Sama tuh di dalam perjalanan menuju Allah. Kalau bersaing, ente akan jadi orang yang tidak akan menyampaikan cara-cara menuju Allah. Murid saingan sama gurunya. Guru saingan sama muridnya. Kata guru, gua nggak ajarin, gua umpetin ilmu nih. Gua nggak kasih tahu dia. Biar pusing-pusing dia tuh. Sama juga murid bersaing sama gurunya, kan repot. Maka kata Imam Al-Ghazali, jauhi tanafus, persaingan. Wat tazahum, persaingan tazahum ini persaingan sambil ngikut tuh, sikut. Menjatuhkan tazahum. Maka kata tazahum itu nanti akan muncul kata zahmah. Zahmah itu rame. Kalau orang rame saling bersikut enggak? Saling bersikut. Maka disebut dengan tazahum. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat indah dan mengakomodir maksud dan tujuan yang lebih luas. Kenapa at-tanafus wat tazahum itu dihindari ketika kita belajar menuntut ilmu dan berpergian ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya kita harus saling tahabub wa tawadud. Karena apa? Liqaulihi ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu
satu huruf yang kalau masuk dia akan membatasi. Namanya adatu hasrin, yaitu huruf yang ketika masuk ke sebuah kalimat maka maknanya itu dibatasi. Misalnya innama ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan yang esa. Kalau di sini innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka bersaudara. Artinya apa? Kalau dia Islam itu saudara kita. Kalau saudara kita, apa yang kita lakukan terhadap saudara? Tahabub wa tawaddud, saling mencintai dalam hati, saling menyayangi dan memberikan bantuan. Orang kalau sayang sama orang lain pasti akan diterjemahkan dalam bantuan. Namanya simpati dan empati. Dia dengerin apa yang menjadi persoalannya, lalu dia berikan solusi dan dia berikan bantuan. Itu namanya bersaudara. Maka persaudaraan itu menjadi fondasi masyarakat Muslim di Madinah. Kenapa Nabi bisa membangun masyarakat Madinah begitu kuat? Karena fondasinya adalah ikhwah. Saya berikan contoh. Kalau ikhwah hilang di dalam diri kita, lemah kita. Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, apa strategi yang dibawa dan dibangun oleh Nabi? Apa? At-ta'akha bainal mu'minin. Mempersaudarakan antara orang-orang beriman. Tuh strategi Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau dia bersaudara, at-tahabub, saling mencintai dalam hati, maka akan muncul simpati dan empati. Namanya at-tawadud. Kalau orang at-tawadud muncul, maka dia berani mengorbankan hartanya untuk membantu orang lain. Maka salah satu strategi Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah ada at-ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Dipersaudarakan antara kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah dan orang Ansar yang menerima mereka yang hijrah. Itu dipersaudarakan. Bahkan saking hebatnya persaudaraan mereka digambarkan dalam surat Al-Hasyr. Ada 3 kelompok. 3 kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pertama, mereka yang hijrah. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang as-shadiqun. Orang-orang yang imannya kuat. Kalau orang-orang imannya kuat dan benar tulus dengan imannya, maka apapun perintah Allah pasti dijalankan. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa? Karena nggak ada harapan di Mekah saat itu. Karena nggak ada harapan di Mekah saat itu, harus pergi hijrah. Dan orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, berat nggak Pak? Kalau bukan orang yang kuat imannya, nggak mungkin dia berani tinggalkan hartanya. Apalagi rumahnya, keluarganya, nggak mungkin. Berat itu. Tapi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka sami'na wa ta'ala. Kami dengar, kami patuhi, dan kami nggak perlu berargumen. Kenapa? Karena argumen kadang-kadang bikin kita tidak akan menjalankan perintah. Kalau ini udah perintah Rasul, jalankan aja. Nggak perlu ditanya, maksudnya apa ya Rasul? Nggak usah Pak, berangkat aja. Pergi, tinggalkan. Maka kata Allah, ulaika humus shadiqun. Yang menerima Ansar, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses, beruntung dunia akhirat. Kenapa? Mereka itu menerima orang-orang muhajirin dan memberikan bantuan karena mereka tidak membawa sesuatu, dan bantuan itu diberikan meskipun mereka kekurangan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang Ansar itu ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berikan contoh persaudaraan. Abdurrahman bin Auf dari Mekah pergi ke Madinah, nggak bawa harta. Padahal dia orang kaya, saudagar kaya di Mekah. Sampai kemudian di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah, orang kaya Madinah. Itu hebatnya Rasul. Orang kaya dipersaudarakan dengan orang kaya. Nyambung nggak Pak?
nyambung. Dia ngomong uang 1 miliar, dia tahu 1 miliar. Tapi kalau orang kaya dipersaudarakan dengan orang miskin, nggak nyambung gitu. Dia bicara miliar, ditanya, miliar itu apa sih? Itu kan nggak nyambung kan? Nah, Rasul cerdas, persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Ketika dipersaudarakan, kata Sa'ad bin Rabi'ah, ya Abdurrahman, kita sudah bersaudara. Apa yang jadi milikku akan jadi milikku. Saya punya harta, saya akan bagi 2. Sebagian saya miliki, sebagian saya serahkan kepada engkau. Saya punya istri, ada lebih dari 2. 3 atau 4 lah. Tapi nggak diceritakan berapa istrinya itu. Kalau kau memang berminat dengan istri salah satu dari saya, tinggal kau sebut aja. Nanti saya ceraikan, kau bisa nikah. Itu hebat, saudara. Hebat nggak tuh? Hebat. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak kayak kita. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih ya Sa'ad, saya nggak butuh itu. Tolong tunjukkan pasar, saya akan berdagang. Ditunjukkan pasar dalam waktu singkat. Abdurrahman bin Auf sudah menjadi orang paling kaya di Madinah. Kenapa? Karena memang bisnisnya itu hebat. Cara dagangnya hebat. Orang kalau punya sense of bisnisnya bagus, rasa bisnisnya bagus, dimanapun dia bisa eksis, bisa hidup. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, orang muhajirin tidak memiliki bekal dari Mekah ketika hijrah. Kelaparan, dia bilang sama Rasul, ya Rasul, saya lapar. Rasul dia nggak punya makanan. Ditanya sama sahabat-sahabat yang ada di situ, ada sahabat Ansor, ditanya, siapa di antara kalian yang bisa menjamu orang ini? Ada seorang sahabat Ansor, dia bilang, saya ya Rasul. Padahal ini orang miskin. Setelah itu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ada enggak makanan? Ada, tapi makanan buat anak kita. Ya, kalau gitu anakmu, kau tidurkan aja nanti malam. Supaya rasa laparnya hilang. Nanti kalau sahabat Rasul dari Mekah itu datang ke sini, kau siapkan makanan. Dan kau siapkan piring, beberapa piring sesuai dengan orang yang saat itu hadir, termasuk kita. Siapin. Pas mau makan, matikan lampu. Tuh, matikan lampu. Dan kita berdua pura-pura makan. Piringnya dibunyi tang, gitulah bahasanya. Mereka makan lahap. Selesai ini, seakan-akan mereka makan juga. Besok paginya Rasulullah tersenyum sama kedua orang ini, sama sahabat dari Ansor. Apa kata Rasulullah? Allah turunkan ayat untuk memuji kalian berdua. Di dalam surat Al-Hasyr disebutkan. Nanti Bapak cari di pertengahan surat Al-Hasyr yang berbicara 3 kelompok. Nah, kelompok yang ketiga kita, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kita, mereka yang datang setelah mereka, kita ini. Kita doain tuh orang-orang sebelum kita. Jadi kita termasuk salah satu dari kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tahlil kita minal mu'minin wal mu'min. Walladzina, kita kan sering doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan mereka adalah orang beriman. Ampuni mereka ya Allah. Bayangkan kalau semua orang minta ampun, maka ketika dia hidup di alam barzakh, di alam kubur, itu diringankan Pak, azab kuburnya. Ketika kita ngirimkan pahala untuk mereka, mereka diringankan azab kubur. Jadi jangan anggap enteng itu tahlilan itu. Karena itu bisa membantu meringankan azab kubur dari orang-orang yang disiksa kubur di dalam kubur mereka. Nah, itu adab yang pertama selesai. Kita bahas sampai 2 kali pertemuan tuh, padahal itu cuma 1 paragraf. Sekarang adab yang kedua, al-wadhifatus tsaniyah. Al-wadhifatus tsaniyah, adab yang kedua atau tugas yang kedua, kata Imam Al-Ghazali terkait dengan seorang muallim wal mursyid, seorang muallim dan pengarah. Al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi adab yang kedua bagi seorang guru adalah al-iqtida. Al-iqtida itu mencontoh, meneladani, mengikuti. Maka dari kata itu muncul kata qudwah yang maknanya sama dengan uswah. Meneladani Rasul, kata Imam Al-Ghazali. Maksudnya apa? Rasul itu kalau ngajar tidak mengharapkan bayaran. Nanti dijelaskan di sini. Tidak meminta-minta. Ini nanti bedakan ya. Tidak mengharapkan, tidak meminta-minta. Apalagi memaksa untuk dibayar. Ini al-iqtida bin Nabi. Maka kata Imam Al-Ghazali, karena mencontoh Nabi, fala tatlubil ajra, maka janganlah kalian meminta dan mengharap-harapkan, apalagi memaksa untuk diberikan upah alat taklim terhadap pengajaran kalian. Nanti ada ikhtilaf para ulama terkait dengan persoalan ini. Nanti kita akan jelaskan secara fikih. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu kalau berdakwah, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian apa? Jazaan, imbalan. Wala syukura, dan ucapan terima kasih, nggak perlu. Kenapa? Karena mereka itu berdakwah Allah, tujuannya dan alasannya. Nabi diutus, Allah yang utus, maka bayarannya Allah aja. Kami nggak perlu meminta bayaran daripada kalian. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu surah Al-Insan ayat 9. Kemudian di dalam surah Al-An'am juga disebutkan dengan makna yang sama, qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Kata Allah, katakan ya Muhammad, aku tidak mengharapkan dan meminta upah terhadap dakwah yang aku lakukan kepada kalian. In huwa illa dzikra lil alamin, dan tidak lain tidak bukan itu adalah peringatan buat seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi idealnya di dalam mengajar itu jangan mengharapkan, meminta-minta dibayar. Itu idealnya. Nanti para ulama fikih akan berbeda pendapat terkait dengan bolehkah mendapatkan bayaran dari mengajar. Pertanyaannya, boleh enggak kalau orang ngajar dikasih? Itu nanti pertanyaan besar di kalangan ulama fikih. Kata para ulama, nih, para ulama fikih, mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan sebagian mazhab Hanafi itu mengatakan boleh mengambil upah dari mengajar. Apa dalilnya? Dalilnya itu yang pertama adalah hadis. Hadisnya apa? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling hak, yang paling berhak engkau ambil upahnya itu adalah kitabullah, mengajarkan Al-Quran. Kalau ngajar fikih gimana? Ngajar tauhid gimana? Kata para ulama itu dikiaskan dengan upah mengajar Al-Quran. Jadi yang dimaksud ngajar Quran boleh. Bahkan kalau seandainya dia tidak dibayarkan, dia berhak untuk meminta. Itu kata ulama. Bagaimana kalau mengajar yang lain selain Al-Quran seperti yang saya katakan tadi? Itu dikiaskan dengan mengajar Quran. Kalau mengajar Quran itu boleh diupah, maka mengajar ilmu syariat lainnya lebih layak diupah. Apalagi guru-nya itu enggak punya pekerjaan lain. Tidak seperti Agim. Agim punya usaha, punya apalagi banyak usaha-usaha, banyak penghasilan. Tidak seperti UAS. UAS itu banyak tuh, dari YouTube-nya aja itu bisa mendapatkan satu bulan ratusan juta. Tidak seperti siapa lagi tuh? Uang. Uang itu siapa? Ada Hidayat. Itu YouTube-nya aja sampai jutaan itu subscribernya itu.
Kira-kira banyak kebayarannya? Banyak. Yang begitu lain. Tapi kalau misalnya seperti Ustadz Ismail ngajar Quran, hidupnya pas-pasan, nggak dibayar, besoknya datang lagi deh. Coba aja. Kenapa? Gue perlu makan, gue perlu ngasih anak uang jajan. Tujuan gue kalau mudah-mudahan dapat sesuatu nih. Enggak, kalau mau ojek aja lah. Daripada ngajar tuh. Kenapa? Enggak diberikan tunjangan. Seharusnya negara yang memberikan tunjangan. Tapi karena negara kita nggak mampu memberikan tunjangan, maka jamaah yang wajib memberikan tunjangan kepada gurunya. Supaya apa? Fokus dia mengajar. Kalau di Mekah, di Madinah, itu negara yang memberikan tunjangan. Muazzinnya aja dibayarnya luar biasa. Imam masjidnya sampai dikasih tempat di hotel dekat Istana Raja. Bayarnya berapa? Besar, Pak. Kalau dibandingkan dengan di Kemanggisan itu jauh lah. Besar banget itu. Kenapa? Karena negara tahu bahwa mereka ini memang fokus untuk mengajar dan menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka kata mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali boleh. Karena dalilnya tadi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, yang berhak engkau ambil dari upahnya itu adalah mengajar Quran. Yang lain dianalogikan dengan Quran. Karena Quran isinya syariat. Mengajarkan ilmu Al-Quran sama dengan mengajarkan ilmu syariat. Maka hukumnya boleh. Tapi mazhab Hanafi sebagian mengatakan makruh tahrim. Kalau sebagian boleh, sebagian lain kata mazhab Hanafi ini makruh tahrim. Boleh, tapi kalau darurat. Mana darurat? Itu tadi, dia hidupnya nggak punya pekerjaan lain kecuali ngajar. Kalau dia punya usaha, dia punya kontrakan 20 pintu, dia ngajar. Kontrakannya aja 1 bulan berapa dapat? Misalnya 1 bulan 1 juta, 20 juta. Masih butuh nggak dia pembayaran? Kata mazhab Hanafi, kalau dia ngambil makruh tahrim. Kata mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, boleh aja, itu kan dibayar. Bagaimana kalau seandainya kita misalnya menetapkan pembayaran itu? Misalnya ceramah nih 15 juta. Ada yang begitu? 12 juta. 12 juta kan untuk siapa? Ini kan. Ada yang lebih lagi tuh, misalnya kan. Kalau nggak dibayar nggak tentu, kita butuh juga. Nah, menetapkan seperti itu menurut para ulama itu dianggap tidak etis dan bahkan sampai pada posisi haram. Tetapi kita nih kalau manggil orang juga mikir-mikir juga. Kita nih jamaah manggil ustadz yang populer, sudah tahu waktunya sibuk. Kita bayar seperti ustadz kampung. Ya nggak logis juga. Jadi kita juga harus cerdas juga. Jangan disamain dia dengan kita. Beda itu. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C ini misalnya. Kita mau ngasih, makanya nggak dibilang ajro, tapi bisyaro. Bisyaro itu kan dari kata kabar gembira. Kabar gembira kan, kalau dikasih fulus, gembira gede. Maka kata bisyaro tuh. Yang dipanggil siapa? Dasat Latif. Kita bayar 500.000, logis nggak? Logis nggak? Dasat Latif jauh-jauh dari Makassar, pas pulang amplopnya isinya 500.000, uang palsu lagi. Ada saya punya ustadz teman waktu di Palu, ceramah atau khutbah, ceramah. Dia nggak bawa uang, mau beli bensin. Dia berceramah, pikirannya di amplop itu kan ada uang nih, ada uang. Dia bukalah tuh amplop, uang mainan. Bayangkan tuh, akhirnya pusing dia. Dia nggak bawa uang sekali, mau isi bensin. Motor pusing dia, gimana nih? Ya Allah, ustadz udah capek-capek dijadikan main. Udah capek datang ke situ, lebih bagus nggak usah ngasih kalau memang dia harus dimainkan seperti itu. Kasihan, orangnya udah meninggal, udah almarhum. Tapi saya dengar tuh kasihan. Saya bilang itu orang yang manggil, dosanya besar banget. Kenapa? Kalau memang nggak mampu bilang aja, Ustaz mohon maaf saya nggak bisa. Saya ucapkan terima kasih. Saya pikir juga nggak ada masalah. Tapi kalau dikasih uang mainan,
Uang apa itu kalau kita main uang monopoli? Uang monopoli itu kan kurang ajar itu. Artinya apa? Jangan juga apa ya istilahnya, menyakiti hati dari seorang guru. Saya pikir sampai di sini ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Tapi saya lanjutkan sedikit ya, masih ada ya, masih sedikit ya. Wa in kana lahu minnatun, kalau seandainya dia punya rizki, minnatun alaihim falahumul minnah. Kalau dia punya anugerah atau sesuatu yang dia miliki, artinya dia punya harta lah. Maka bagus bagi dia kalau dia yang memberikan tunjangan atau sumbangan kepada murid. Misalnya, saya punya perusahaan besar nih, saya guru Ustaz, banyak murid datang, saya kasih setiap bulan namanya tunjangan murid. Seperti siapa? Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki punya anak Muhammad bin Alwi Al-Maliki min dzurriyyati Rasulih, keturunan Rasul. Itu kalau orang belajar sama dia, itu nggak bayar, tapi malah dia dibayar. Nah, kata Imam Ghazali yang begini hebat nih, dia malah membayar. Kenapa? Sayyid Alwi Al-Maliki atau Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu punya usaha banyak, dia punya penghasilan besar dari usahanya. Maka tidak heran kalau orang yang belajar sama dia, dia kasih sejenis tunjangan, atau dalam bahasa Inggris namanya stipend. Jadi ada tunjangan belajar. Itu luar biasa. Nah, salah satu alumninya Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu alumni dari sekolahan Sayyid Alwi Al-Maliki, yang ketika meninggal, dan meninggalnya berbarengan dengan saya haji juga, pergi haji tahun 2019. Saat itu hujan besar di tempat kita, itu banjir tuh, hujannya besar sehingga sampai sendal saya ke bawah gara-gara hujan besar itu. Ternyata itu hujan mungkin sedih kehilangan seorang ulama besar namanya Maimun Zubair. Pas digali kuburannya masih utuh jasadnya. Berarti kita simpulkan ini orang benar nih, dia ulama benar. Tandanya jasadnya nggak dimakan cacing tanah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau dia punya rezeki, bagus dia yang bayar malah. Kenapa? Likaunihim, karena keadaan para murid itu sababa taqarrubi, menjadi sebab dekatnya dia ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bigarasatil ilmi wal imani fi qulubihim, dengan menanamkan ilmu dan iman di dalam hati mereka. Kesimpulannya adalah, idealnya Anda nggak usah meminta, idealnya. Tetapi dalam konteks diberikan, kata para ulama, boleh. Tapi dalam konteks Anda menetapkan tarif, itu dianggap tidak boleh. Kenapa? Karena ada etika dan kepantasannya nggak pas. Ada etika, kepantasan. Kalau kita punya duit yang banyak, maka lebih bagus kita yang memberikan sumbangan kepada orang yang belajar. Kira-kira banyak nggak? Banyak nggak santrinya kalau kita kasih uang satu bulan 1 juta, yang belajar banyak nggak? Banyak tuh. Yang nggak kelihatan muncul semua itu 1 juta 1 bulan. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-wadhifatul tsalitsah wal wadhifatur rabi'ah, adab yang ketiga dan yang keempat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.